biar jadi lebih secure kalau misalnya kita bisa berdiri di dua kaki yang berbeda. Kenalkan, nama saya Ngurah Bagus Jayanta, saya 25 tahun, dan saat ini saya sebagai owner dari Danke Cafe. Dan kesibukan sehari-hari saya ada kerja juga sebagai dokter di salah satu klinik di Singaraja, di Bali. Jadi pada saat kuliah itu, di sana tuh ngajarin kalau misalnya biar jadi lebih secure, kalau misalnya kita bisa berdiri di dua kaki yang berbeda. Jadi pada saat itu aku berpikir, kerjaan apa sih lagi yang bisa aku kerjain selain sebagai seorang dokter. Jadi pada saat itu aku mikir kalau misalnya mungkin buka bisnis adalah jawaban yang benar. Jadi pada saat itu aku udah mulai untuk freelance juga pernah. Habis itu juga buka bisnis, sempat gagal juga. Habis itu akhirnya terakhir itu ngesewain mobil. Dari sana dari pendapatannya itu aku kumpulin dan akhirnya aku jadiin usaha. Kalau misalnya Danke Cafe ini kita berdiri di 2019 Oktober. Jadi sekarang udah kurang lebih 2 tahun 2 bulan ya kurang lebih. Dan kita cuma ada satu cabang aja di Singaraja. Karena kita punya ekspektasi yang besar, kita punya mimpi-mimpi yang besar, dan masa sulitnya pun juga pada saat itu gitu. Dan pada saat itu aku mulai untuk membangun bisnis ini, menyesuaikan jadwal antara membangun bisnis, menjaga toko segala macam dengan menyesuaikan waktu juga di rumah sakit. Baru awal PPKM itu kan kita dibatasin untuk buka, kita perlu ada sesuatu yang baru. Jadi pada saat itu karena lagi booming tentang kroffel, kita coba eksekusi di sana di tempat kita, dan kita menjadi toko pertama yang jual kroffel pada saat itu. Untungnya pada saat itu langsung booming sih juga di Singaraja, jadi kita bisa ikut trennya. Kita membuat suatu pride dari Beleleng itu kabupaten dari Singaraja. Kita pengen ada sesuatu yang bisa kita tonjolkan ke dunia luar tentang Bali Utara ini. Contohnya kayak sekarang kita lagi wawancara petani-petani kopi lokal yang ada di Beleleng dan juga roastery lokal yang ada di Beleleng. Dan karena kita di Beleleng ini masih belum begitu terkenal untuk kopinya, jadi kita pengen untuk meningkatkan, mempromosikan lagi tentang kopi-kopi Beleleng yang ada di tempat kita untuk bisa diketahui oleh orang-orang luar kayak gitu. Kalau promosi tentunya ya, kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang, orang biasanya ngelihat kita itu dari sosial media kita. Tentu sosial media kita yang perlu kita perbaiki, yang membuat orang tertarik untuk datang. Dan kita juga ada IGTV, kita juga ada kolaborasi yang paling penting juga, kolaborasi dengan orang-orang terdekat yang menjadi panutan di kota kita, menjadi daya tarik. Kalau misalnya dari perkembangan bisnis sih, awalnya kita cuman ada di satu ruko aja. Habis itu kita seiring jalannya waktu ya kita berkembang juga, akhirnya kita bisa sewa juga ruko-ruko di sebelahnya. Sampai sekarang kita ada di 3 ruko. Manajemen duitnya, manajemen cash-nya itu harus dibedakan antara keuangan sendiri dan juga uang toko. Itu harus dipisahkan biar nggak nyampur-nyampur. Habis itu yang ketiga juga keterbukaan terhadap kritik dan juga saran, karena kita juga banyak bangun dari manajemennya juga kita berubah sih. Awalnya kita cuma pakai kertas, nyatet-nyatetnya, akhirnya kita beralih ke Excel, dan kita sekarang juga udah pakai GoBiz Plus. Kenapa memberikan pembayaran cashless? Karena ya sekarang metode pembayaran di mana-mana udah banyak banget, dan kalau misalnya kita nggak bisa into ke sana, kita nggak bisa ikut untuk memberikan pelayanan itu kepada pelanggan kita, saya rasa itu menjadi suatu hambatan bagi kita untuk bisa maju ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan layanan itu kepada pelanggan-pelanggan, jadi bisa menyentuh semua pelanggan jadinya. Jadi sekitar 30-40% dari customer kita biasanya bayar secara cashless. Dan mereka merasa lebih nyaman dan juga lebih convenient untuk bisa bayar karena diberikan layanan seperti itu di tempat kita. Kalau untuk sekarang paling banyaknya kita lihat sih dari Qrish ya. Mungkin karena Qrish lebih bisa banyak menjangkau, bisa banyak platform. Jadi mereka lebih memilih untuk Qrish kebanyakan. Setelah menggunakan layanan dari Gojek, kita sebenarnya lebih dipermudah sih dengan adanya GoBiz Plus. Kita lebih mudah untuk melakukan pembayaran antara pelanggan dan juga kasir, dan juga lebih data-data yang tersimpan pun juga lebih akurat dengan adanya GoBiz Plus itu. Jadi data pemasukan atau data pendapatan, data pengeluaran segala macam bisa dicatat di sana. Jadi itu lebih mempermudah kita untuk melakukan balancing di akhir tutup toko kayak gitu.